Alonso akui masih dekat dengan Sintayong. Prediksi line up timnas Indonesia usai kedatangan Sein Patinama. Keisuke Honda makin betah di Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sein Patinama akhirnya bisa bernafas lega. Pemain keturunan Belanda itu telah menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 24 Januari. Adapun sumpah WNI tersebut dilakukan di kantor kewilayahan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya agenda tersebut sangat dinanti pecinta sepak bola tanah air. Publik sudah lama menunggu kepastian terkait pengambilan sumpah WNI untuk Sein Patinama. Sekedar informasi, Sein Patinama merupakan satu dari 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. 2 pemain lain Jordi Amat dan Sandy Walsh telah resmi menjadi WNI dan dapat memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo memastikan hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong masih dekat meski sempat tidak akur di Piala AFF 2022. Dilansir dari Bongda Plus, pelatih yang membawa Vietnam juara Piala AFF 2018 itu mengaku sengaja mengganggu fokus Sintayong saat turnamen berlangsung. Park Hang-seo menegaskan tidak membenci Sintayong. Mantan asisten Gus Hiding itu mengatakan para pelatih asal Korea Selatan yang berkarir di luar negeri harus saling menghormati. Park Hang-seo membongkar kunci sukses untuk membuat Vietnam semakin kuat. Menurutnya, hal itu bisa diterapkan Sintayong untuk timnas Indonesia. Park Hang-seo mengaku kunci sukses dari Vietnam adalah kemauan para pemain untuk mendapatkan hasil terbaik. Selain itu, para pemain dan pelatih memiliki chemistry yang sama dan juga dibantu oleh para asisten pelatih. Kepercayaan antara pemain dan pelatih adalah dasar kuat bagi tim untuk menjadi kuat. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Kathiri mengkonfirmasi Marcelino Ferdinand akan berangkat ke Belgia pada tanggal 25 Januari 2023. Untuk mekanisme Marcelino ke Belgia, Yahya Al-Kathiri menegaskan sudah ada pembicaraan dengan ofisial dan akan segera diumumkan. Pelatih Persebaya Aji Santoso sendiri mengaku memberikan dukungan penuh untuk Marcelino demi jenjang karir ke depan. Legenda timnas tersebut mengatakan paling tidak dirinya memberikan sumbangsi kepada Marcelino dalam perkembangan karir selama dia di Persebaya, hingga dipanggil menjadi pemain tim nasional Indonesia. Sebelumnya, pengamat asal Belanda yang menekuni sepak bola Asia yakin Marcelino Ferdinand mampu menembus Eropa setelah menyoroti performa sang pemain ketika membela Persebaya Surabaya. Gerard Potsma juga memberikan pujian setinggi langit kepada gelandang berusia 18 tahun tersebut dan menyebutnya sebagai aset di timnas Indonesia. Melalui akun Twitternya, Gerard Potsma mengisyaratkan dirinya ikut penasaran dengan pelabuhan baru Marcelino Ferdinand, sebab wonderkid timnas tersebut akan segera terbang ke Belgia. Pelatih Cheltenham FC, Wade Elliott, mengeluh-ngeluhkan Elkan Bagot usai menjadi rekrutan terbaru. Pelatih berusia 44 tahun tersebut mengaku membutuhkan jasa Elkan Bagot untuk membantu timnya agar bisa bangkit dari keterpurukan. Sebab Cheltenham Town tengah terseok-seok menyusul 7 kekalahan beruntun di League One. Wade Elliott menegaskan telah berencana untuk memainkan Elkan pada pertandingan melawan Sheffield Wednesday pada Rabu dini hari nanti. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan jika dirinya ingin membuat training center bagi timnas Indonesia. Bahkan Menteri BUMN tersebut akan membangun 2 pusat latihan bagi tim Merah Putih. 2 training center itu nantinya memiliki fungsi yang berbeda, yakni khusus udara panas dan satunya saat udara dingin. Dilansir dari akun Instagram @garudaevolution.ina, pernyataan Erick Thohir tersebut sontak mengundang sukacita oleh kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pelatih Persib Bandung Luis Milla mendapatkan angin segar jelang laga melawan Borneo FC. Sebab mantan penggawa Barca tersebut kedatangan amunisi pemain timnas Indonesia Mark Klok. Sebelumnya pemain naturalisasi berdarah Belanda itu sempat sakit dan tidak ikut rombongan ke Madura. Dengan kembalinya Mark Klok, Luis Milla semakin pede untuk menatap pertandingan Liga 1 selanjutnya. Demi melanjutkan tren positif tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Kepastian Sein Patinama sebagai WNI bakal menambah opsi bagi Sintayong dalam meramu strategi dan komposisi pemain untuk timnas Indonesia di berbagai event ke depan. Dengan formasi 3-4-3, Nadeo Argawinata kemungkinan masih dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Untuk 3 bek sejajar, Elkan Bagot, Jordi Amat dan Rizky Ridho akan didukung oleh Sein Patinama sebagai wingback kiri dan Sandy Walsh di kanan. 2 gelandang tangguh Mark Klok dan Rahmat Irianto akan menopang 3 pemain depan andalan Sintayong, yakni Marcelino Ferdinand,
Dimas Derajat, dan Witan Sulaiman. Tambahan 3 pemain keturunan membuat Sintayong memiliki opsi strategi untuk timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 mendatang. Dengan pakem 3-4-3, Cahyang Supriyadi menjadi penjaga gawang utama yang sulit digantikan. 3 bek sejajar kemungkinan besar akan dimiliki oleh Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Kakang Rudianto. Doni Tri Pamungkas serta Zaki Ashraf akan menempati posisi wingback. 2 gelandang tangguh serta kreatif yakni Ivar Junar dan Marcelino akan menopang 3 pemain depan andalan yang kemungkinan besar akan diisi oleh Ronaldo Kuateh, Rabani Tasnim, dan Rafael Struijk. Media Vietnam Bong.vn menganggap pertemuan Thailand dan Vietnam di final Piala AFF 2022 adalah pertandingan ideal. Bong.vn bahkan menyebut perkembangan sepak bola Vietnam dianggap lebih progresif ketimbang skuad Gajah Putih. Tak hanya itu, media tersebut juga menilai kekuatan Vietnam dianggap belum bisa disaingi oleh timnas Indonesia dan Malaysia meski kedua tim juga diperhitungkan di Asia Tenggara. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand angkat suara terkait kabar dirinya akan melanjutkan karir di Belgia seperti kabar yang senter berhembus. Marcelino Ferdinand enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Dia meminta agar menanyakannya kepada manajer Persebaya Surabaya. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Khatiri menjelaskan bahwa demi perkembangan Marcelino, wonderkid berusia 18 tahun itu akan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Sebelumnya tercatat dalam rilis KP terkait 83 nama yang mencalonkan diri atau dicalonkan jadi anggota Exco PSSI. Namun Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin menjelaskan jika Ratu Tisa menolak diusung sebagai bakal calon Komite Eksekutif atau Exco PSSI untuk kepengurusan 2023-2027. Ratu Tisa dengan tegas hanya ingin mencalonkan diri sebagai waketum PSSI. Mantan Sekjen PSSI tersebut menjelaskan hatinya tergerak untuk memperbaiki masalah sepak bola di tanah air ini. Rival timnas Indonesia U20 yakni Irak U20 telah menggelar pemusatan latihan atau TC di Turki sejak Sabtu lalu. Melalui media sosial resminya, Federasi Sepak Bola Irak atau IFA mengabarkan telah memboyong 22 pemain ke Turki sebagai persiapan Piala Asia U20 2023. Irak U20 yang dikomandoi oleh pelatih Emad Mohamed pun diagendakan melakoni sejumlah pertandingan selama TC di Turki dengan menghadapi tim di negara lain yakni Tajikistan, Kirgistan, dan Yordania. Menilik rekam jejak Irak U20 sudah 18 kali berpartisipasi di Piala Asia U20 2023 dan sukses meraih 5 gelar juara. Di tengah rumor mengenai masa depannya Keisuke Honda nampaknya semakin betah tinggal di Indonesia. Hal itu terlihat dari viralnya video pria asal Jepang itu menikmati pop mie demi menyesuaikan diri dengan makanan khas Indonesia. Lewat akun TikTok pribadinya @ksk_honda1, Honda nampak sangat menyukai pop mie tersebut. Bahkan dia menyebut akan memakannya setiap hari. Tentu masih menjadi tanda tanya mengenai apa yang sedang dikerjakan Honda di Indonesia saat ini. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.